warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya melalang buana ke Mesir dan kemudian India, kali ini kita akan belajar hikmah dari arsitek bangsa sendiri, yaitu Bung Karno. Bila tidak semua dari kita kenal dua tokoh sebelumnya yang kita bahas, yaitu Imhotep dan Ustadz Ahmad Lahori, kali ini saya kira kita semua tahu Insinyur Soekarno. Walau barangkali lebih mengenal sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal Bung Karno juga dikenal sebagai seorang arsitek. Dan sebagai seorang arsitek, Bung Karno adalah salah satu pionir di Indonesia. Nah, kali ini kita akan coba menggali Insinyur Soekarno sebagai arsitek dan mencoba menarik pelajaran serta hikmah dari hidup Bung Karno. Kita meyakini banyak sekali yang bisa kita ambil dari tokoh yang satu ini. Tokoh yang memiliki banyak sekali atribut di samping Presiden pertama Republik Indonesia, pemimpin besar revolusi, proklamator kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, penggali Pancasila, dan berderet atribut lainnya. Bila pembahasan arsitek Imhotep dan arsitek Ustadz Ahmad Lahori sebelumnya kita terkendala minimnya bahan dan informasi tentang mereka, maka untuk arsitek kita kali ini, Bung Karno, sebaliknya. Bahan terkait Bung Karno banyak sekali. Tantangannya adalah bagaimana memilah mana yang akan kita ambil sehubungan dengan pembahasan kita ini. Tentu sejauh-jauhnya kita akan bahas Bung Karno dari sisi arsitek dan arsitektur. Dari titik ini tantangan mulai muncul. Karena di antara demikian banyak bahan yang bisa kita akses terkait Bung Karno, materi yang berhubungan dengan arsitek dan arsitektur termasuk minoritas. Ternyata tidak banyak betul. Tentu saja bahasan terkait politik, filsafat, dan pemikiran Bung Karno mendominasi bahan yang sampai kepada kita hari ini. Termasuk magnum opusnya yaitu Di Bawah Bendera Revolusi atau autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, penyambung Lidah Rakyat. Tetapi tulisan atau referensi lain terkait karya atau pemikiran arsitektur Bung Karno tidak mudah ditemukan. Saya menemukan beberapa buku atau tulisan orang yang membahas Bung Karno sebagai arsitek atau mengulas karya arsitekturnya. Tetapi sayang sekali tulisan itu lebih sebagai ungkapan semacam Bung Karno Fans Club atau seperti penggemar boyband menulis tentang pujaannya. Jadi maaf, kadang terlalu mengada-ada memuja Bung Karno sebagai arsitek dan menyematkan berbagai karya arsitektur sebagai karya Bung Karno secara serampangan. Bahkan seolah-olah semua proyek besar yang dibangun pada masa Bung Karno adalah karya Bung Karno. Dan kemudian membuat analisa yang seolah akademik dan ilmiah, padahal hanyalah rekaan dan asumsi belaka. Maksud saya begini, Bung Karno orang besar, rasanya sebagian besar kita sepakat dengan itu. Dan jasanya bagi bangsa ini tidak ternilai. Tapi memuja karya-karya arsitektur yang dibangun pada periode Bung Karno dengan menyematkan kredit poin secara membabi buta padanya akan membuat kita melewatkan peluang untuk belajar sesuatu dari arsitek Bung Karno. Ada penulis yang menyebutkan salah satu karya arsitektur Bung Karno adalah gedung Konevo yang sekarang menjadi gedung DPR MPR itu. Kemudian diuraikan segala puja-puji terkait bentuk yang indah, monumental, yang merupakan ide Bung Karno. Kita memang mengagumi Bung Karno dan keberaniannya mencanangkan Konevo untuk melawan hegemoni negara-negara besar.
tapi kemudian menyebut Gedung Konevo merupakan karya Bung Karno, tentu saja offset. Ada kontribusi Bung Karno tentu saja, karena dia memang memiliki perhatian yang besar pada proyek-proyek mercusuar seperti itu. Tapi ya tidak kemudian membabi buta menyebut bahwa itu karya Bung Karno. Kasihan dong arsitek Suyudi yang merancang gedung itu. Seperti halnya kita tidak menganggap Pak Harto arsitek Taman Mini Indonesia Indah, atau Pak SBY arsitek Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, atau Pak Jokowi arsitek IKN. Moral story-nya adalah bahwa kita perlu lebih jujur dalam membuat tulisan atau menilai sebuah fakta. Mengapa perlu kejujuran? Karena sebuah fakta bisa kita narasikan sesuai dengan niatan kita. Ini saya ambil contoh kata-kata yang ada dalam sebuah buku terkait Bung Karno yang dihubungkan dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di sana dinarasikan sebagai berikut. Stadion Utama Senayan itu dirancang atas arahan Bung Karno dengan teknologi termaju saat itu. Tapi walau dengan semangat modern, Bung Karno juga memasukkan budaya Indonesia, yaitu dengan adanya ornamen khas Jawa kuno, yaitu Sri Krishna. Itu narasi yang disampaikan penulis buku itu. Tapi dengan informasi yang sama, kan bisa juga kita membuat narasi yang sebagai berikut misalnya. Bung Karno ingin Stadion Utama Senayan dirancang dengan gaya arsitektur modern tanpa ada unsur arsitektur tradisional Indonesia sama sekali. Bung Karno seperti Sultan Takdir Ali Sabana tidak ingin terbelenggu oleh masa lalu Indonesia, tapi fokus pada masa depan. Satu-satunya unsur masa lalu diletakkannya ornamen kecil patung Sri Rama yang sedang memanah. Itu pun dari cerita Ramayana dari budaya India, bukan asli budaya kita. Coba, bedakan, akan berbeda rasanya. Informasi yang sama akan menjadi berbeda bila narasi yang disusun berbeda. Bahkan untuk kasus yang tadi menjadi bertolak belakang. Nah, dengan pemahaman seperti itu, kita akan belajar dari Bung Karno secara lebih jujur, terutama dari sisi Bung Karno sebagai arsitek. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sisi arsiteknya. Pertama, secara singkat saya akan bercerita perjalanan hidup Bung Karno sampai nanti kemudian menjadi arsitek. Rekan-rekan, Bung Karno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya seorang bangsawan Jawa bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bangsawan Bali Ida Ayu Nyomanrai. Nama Soekarno diberikan sebagai ganti nama Kusno Sosrodihardjo karena di masa kecil Soekarno sakit-sakitan dan bagi tradisi Jawa salah satu solusinya adalah berganti nama. Soekarno kecil sempat hidup bersama kakeknya Raden Haryokromo di Tulungagung. Kemudian pindah ke Mojokerto karena ikut ayahnya yang waktu itu menjadi seorang guru di Erste Inlandse School yang ada di Mojokerto. Di sana juga Soekarno awalnya sekolah. Setelah itu, Bung Karno sekolah di Surabaya, di HBS, atas bantuan kawan ayahnya yang bernama, ini tentu rekan-rekan sudah kenal, HOS Cokro Aminoto. Bukan hanya dibantu masuk sekolah, Bung Karno bahkan juga tinggal di rumah Cokro Aminoto di Peneleh, Surabaya. Rekan-rekan, setelah dari Surabaya pada tahun 1921, berarti ketika berusia 20 tahun, Bung Karno melanjutkan pendidikan di Bandung, di Technische Hogeschool,
THB, mengambil jurusan teknik sipil dan lulus pada tahun 1926. Ketika kuliah, Bung Karno bukanlah tipe mahasiswa yang tekun, karena pikiran dan gejolak hati dia lebih berat ke politik. Bung Karno berkata, saya mencatatnya, sebentar saya carikan. Begini, Bung Karno berkata, ini ada di biografinya Bung Karno. Aku masih terlalu banyak mencurahkan waktu untuk pemikiran politik, jadi tak dapatlah diharapkan akan menjadi mahasiswa yang betul-betul gemilang. Jadi dengan pengakuan seperti itu memang memberi penekanan pada kita bahwa ketika kuliah pun konsentrasi Bung Karno memang kepada bangsanya, memikirkan nasib bangsanya. Makanya Bung Karno sendiri heran kenapa masih bisa lulus. Apalagi bila mengingat betapa Bung Karno tidak begitu kuat dalam ilmu-ilmu pasti yang disebut Bung Karno sebagai Dewi Dendamku. Istilahnya asik. Tapi menggambar arsitektur bagi Bung Karno sangat menarik. Dan dia hebat sekali dalam hal ini. Makanya ketika di bangku kuliah, Bung Karno merupakan favorit kawan-kawannya di bidang pelajaran ini. Jadi walau mengambil jurusan teknik sipil, sebetulnya minat Bung Karno adalah bidang arsitektur. Satu-satunya alasan mengapa Bung Karno tidak mengambil jurusan arsitektur adalah karena jurusan seperti itu belum ada di Hindia Belanda. Dan yang paling dekat dengan arsitektur memang ilmu teknik sipil. Dan kemampuan arsitektur, gambar menggambar dan juga jiwa seni ini diakui oleh guru-guru Bung Karno di kampus. Karena itu di antara guru-gurunya yaitu Profesor Wolf Schumacher, dosen dan arsitek yang mengajar di THB, meminta Bung Karno untuk membantu di biro konsultannya. Tapi walau bekerja pada perusahaan Belanda di biro Wolf Schumacher tadi, tetapi Bung Karno tetaplah Bung Karno. Dengan api yang membara di dada, dengan cita-cita yang menggantung di antara bintang gemintang. Walau kepada profesor dan atasannya pun, arsitek kita satu ini tidak selalu tunduk dan patuh. Bung Karno menolak membantu proyek pemerintah Hindia Belanda. Profesor, kata Bung Karno, begini. Saya menolak untuk bekerja sama supaya tetap bebas dalam berpikir dan bertindak. Kalau saya bekerja dengan pemerintah, secara diam-diam saya membantu politik penindasan dari mereka, dari rezim mereka. Bung Karno dari awal adalah arsitek patriot sejati. Dan pada saat bergabung dengan biro Profesor Wolf Schumacher ini, ada sekian banyak proyek-proyek yang ikut dikerjakan oleh Bung Karno. Bung Karno terlibat di proyek Hotel Prager, rumah tinggal, penjara Sukamiskin, maupun perumahan dinas bupati. Tetapi karena pandangan nasionalismenya, kemudian Bung Karno menolak pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya membantu pemerintah penjajah. Bung Karno menunjukkan sikap tegas penolakan kepada imperialisme dan kolonialisme, bahkan juga dari sisi arsitektur. Seperti yang saya bilang tadi, seorang arsitek patriot sejati. Dengan sikap seperti ini, tentu saja menjadi mudah ditebak bahwa arsitek atau karir arsitek Bung Karno tidaklah semulus arsitek-arsitek masa sekarang. Pada saat itu kemudian Bung Karno mendirikan biro arsitek sendiri. Biro arsitek pertama yang didirikan Bung Karno bersama kawan sekelasnya Anwari, itu pun juga sangat sederhana, menggunakan kamar tengah rumah Bung Karno sebagai kantor. Kondisi Bung Karno pada saat itu sangat miskin.
walau itu tidak menggedorkan semangatnya yang selalu menyala-nyala. Bung Karno kemudian mendirikan Biro Arsitek lagi dengan adik kelasnya yaitu Insinyur Roseno. Ini barangkali rekan-rekan kenal karena Insinyur Roseno itu di kemudian hari sangat terkenal. Beliau dikenal sebagai Bapak Beton Indonesia. Nah, pada saat di biro yang kedua ini, yang didirikan yang kedua dengan Insinyur Roseno, mereka membagi tugas. Roseno bagian menghitung struktur dan Bung Karno merancang arsitekturnya. Dari cerita-cerita yang saya sampaikan di atas, kita bisa menyimpulkan Bung Karno sangat mahir pada bidang ini. Seni dan menggambar menambahkan estetika pada sebuah bangunan. Bung Karno sendiri mendefinisikan karyanya sebagai begini. Rencanaku bagus-bagus, memang tidak begitu ekonomis, akan tetapi indah. Demikian kata Bung Karno. Jadi Bung Karno menjalankan profesinya, menjalankan praktek arsiteknya karena passion. Dia tidak begitu memikirkan benda-benda duniawi seperti misalnya uang. Bung Karno berkata tidak melibatkan dirinya dalam soal-soal biasa seperti itu. Bagi Bung Karno yang penting adalah idealisme, ideologi, dan kemerdekaan. Dan untuk itu Bung Karno rela hidup dalam kekurangan. Itu pengakuan Bung Karno sendiri yang bisa rekan-rekan baca di buku Penyambung Lidah Rakyat. Pada periode ini, banyak sekali karya-karya Bung Karno yang berupa rumah tinggal. Beberapa masih bisa kita jumpai saat ini. Ada rumah di Jalan Gatot Subroto Bandung, ada rumah di Malabar, ada yang menjadi toko roti, Red Tulip, kemudian sebuah rumah di Jalan Kasim Bandung, rumah di Jalan Pungkur, Jalan Dewi Sartika, rumah di Palasari, dan juga rumah di Pasir Koja Bandung. Bung Karno sendiri menyampaikan bahwa pada saat berpraktek sebagai arsitek ini, sebenarnya hanya setengah hati saja. Karena jiwa dan pikirannya tidak pernah berhenti berjuang untuk nasib bangsanya. Bung Karno sibuk menulis, mendirikan study club, masuk partai, dan aktivitas politik lainnya. Karena itu terkait merancang detail bangunan dan semacamnya tidak sempat dilakukan Bung Karno. Bung Karno hanya mengatur bentuk dan bagaimana membuat itu menjadi indah. Bila pun kita perlu membuat periodisasi praktek arsitek Bung Karno, maka ini adalah periode arsitek aktivis. Karena nampaknya memang Bung Karno lebih konsentrasi pada panggilan jiwanya sebagai patriot bangsa, bukan sebagai arsitek pertama-tama. Kesibukan Bung Karno di dunia politik pada akhirnya benar-benar menghentikan praktek profesi arsitek Bung Karno. Karena aktivitas itu membuatnya keluar masuk penjara. Ditahan di penjara Bencuy, di mana Bung Karno membuat pembelaan pledoi yang sangat melegenda yaitu Indonesia menggugat. Itu terjadi pada tahun 1930. Kemudian Bung Karno dipindah ke penjara Sukamiskin yang notabene digambar dirancang sendiri oleh Bung Karno ketika masih bekerja di Biro Arsitek Wolf Sumaker. Aktivitas politik Bung Karno tidak kemudian padam karena hukuman itu. Karenanya penjajah Belanda merasa perlu menjauhkan Bung Karno dari rakyat jajahan. Maka Bung Karno dibuang ke Ende Flores pada tahun 1934 dan 4 tahun kemudian dibuang ke Bengkulu. Tapi seorang arsitek tetaplah seorang arsitek. Ketika di Bengkulu, Bung Karno juga sempat mendemonstrasikan kecakapannya di bidang arsitektur ini. Bung Karno ikut terlibat dalam renovasi Masjid Jamek Bengkulu dan juga sebagai arsitek beberapa rumah yang ada di sana sampai pada tahun 1942. Nah, sejak masa
penjajahan Jepang pada 1942 ini, Bung Karno sangat sibuk dengan persoalan bangsa dan kondisi dunia yang sedang dilanda Perang Dunia II. Sampai kemudian tibalah saat di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945 dan Bung Karno menjadi presiden pertama negara yang baru lahir ini. Sebagai pejabat nomor 1 di negeri yang baru dengan berbagai tantangan yang dihadapinya, tentu saja kita tidak berharap menemukan sisi arsitek Bung Karno tampil secara gamblang. Artinya Bung Karno tidak berpraktek sebagai arsitek lagi, tentu saja. Walau jiwa arsitek dan seni tentu tidak bisa dibuang karena sudah menyatu pada diri Bung Karno. Maka tentu saja itu berpengaruh terhadap bagaimana istana kepresidenan ditata dan diatur, bagaimana memilih berbagai furnitur, dan seterusnya. Bahkan untuk membuat tiang bendera di istana pun, Bung Karno memberi arahan dan menuangkan jiwa arsiteknya pada bagaimana tiang bendera itu harus dibuat. Makanya secara berkelakar Bung Karno pernah menyampaikan bahwa tugas pertamaku sebagai presiden adalah mendesain tiang bendera istana. Tetapi tentu Bung Karno tidak sempat menjalankan proses kreatif arsitek sebagaimana yang kita kenal saat ini. Misalnya mulai membuat konsep, sketsa desain, mengembangkan rancangan, sampai gambar kerja. Tidak. Tentu Bung Karno tidak punya banyak waktu untuk melakukan itu. Proses ini barangkali bisa kita pahami dari cerita ini. Cerita ini saya pinjam dari bidang seni lukis untuk menggambarkan proses kreatif yang terjadi di sekitar Bung Karno pada saat itu. Cerita ini dituturkan oleh Dullah, pelukis istana kesayangan Bung Karno. Jadi suatu saat, Bung Karno ditemani Dullah berada di ketinggian bukit di Kintamani, Bali sana. Bung Karno berkata, "Dullah, kita harus membuat sesuatu untuk menikmati surga ini," kata Bung Karno. Karena di hadapan mereka berdua terbentang sebuah pemandangan yang sungguh indah. Dullah kemudian menjawab, "Bagaimana bila di sini dibuat gazebo, saung, untuk menikmati pemandangan indah ini?" Jawab Dullah, "Buatlah sketsa, nanti kau serahkan padaku," titah Bung Karno. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian gazebo itu berdiri. Demikianlah salah satu gambaran bagaimana proses kreatif terjadi sampai kemudian terwujud menjadi sebuah karya. Tanpa arahan Bung Karno, karya itu tidak terwujud, tentu. Tapi jelas Bung Karno tidak masuk ke ranah mendesain. Maka bila periode 1926 sampai proklamasi 1945, arsitek Soekarno berada pada periode arsitek aktivis, maka pasca kemerdekaan 1945 sampai tahun 1966, arsitek Soekarno berada pada periode arsitek presiden. Walau tidak menjalankan praktek arsitek sebagaimana seorang yang full-time arsitek, tetapi intuisi dan kematangan jiwa arsitek Soekarno terus berkembang. Ini juga diantaranya diperkaya dari perjalanan Bung Karno berkeliling dunia sebagai presiden. Bung Karno melihat arsitektur di berbagai belahan dunia dan itu membuka cakrawala, memperkaya vocabulary arsitektur Bung Karno. Dan kemudian hal itu menemukan momentumnya ketika Bung Karno memperjuangkan gagasannya tentang tatanan dunia yang baru dengan Jakarta sebagai salah satu mercusuarnya. Maka lahirlah berbagai proyek arsitektur untuk menyokong agenda itu. Kita bisa menyebutkan Hotel Indonesia, Monas, Masjid Istiqlal, Gedung Konevo, Stadion Ganevo, dan berbagai monumen yang tersebar di seantero Jakarta dan juga kota-kota lain di Indonesia.
Memang Bung Karno bukanlah arsitek murni dalam proyek-proyek itu. Ada arsitek-arsitek yang bekerja untuk gedung-gedung itu. Tapi peran Bung Karno tidak bisa diabaikan dalam prosesnya. Maksud saya, Bung Karno tidak sekedar menggagas dan meresmikan sebagaimana para pejabat lain yang bukan arsitek. Di titik ini Bung Karno berperan lebih karena memang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengarahkan sebuah arsitektur. Rekan-rekan, di awal saya mengkritisi cara kita memuji Bung Karno dengan karya-karya arsitektur di zamannya. Maksud saya tentu saja bukan untuk merendahkan sisi arsitek Bung Karno. Dari cerita saya di atas, mestinya rekan-rekan tidak meragukan lagi kualitas Bung Karno sebagai arsitek. Jelas Bung Karno bukan arsitek kaleng-kaleng. Kesimpulan itu bisa kita tarik dari pengakuan profesornya atau dari pengakuan pejabat-pejabat Hindia Belanda yang mengantri mendapatkan jasa sentuhan arsitek Soekarno dan juga dari karya-karya terbangun yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Tapi kita tidak ingin terjebak terlalu jauh dengan menisbahkan seluruh karya arsitektur monumental di masa itu adalah karya arsitektur Bung Karno. Bung Karno tentu memiliki andil dalam terwujudnya karya-karya itu, memberi ide ini, ide itu. Tetapi kita juga tetap perlu menyebutkan pihak lain yang juga turut serta mewujudkannya. Ini konsisten dengan yang saya sering sampaikan, bahwa sebuah karya arsitektur bukanlah puisi atau lukisan yang merupakan karya orang tunggal. Arsitektur adalah karya bersama, di mana arsitek adalah salah satunya, seberapapun penting kontribusinya. Dan dalam konteks itu kita meletakkan posisi Bung Karno sebagai arsitek yang sedang menjadi Presiden Republik Indonesia. Seperti halnya Bapak Amerika Thomas Jefferson, penulis Declaration of Independence, yang juga seorang arsitek yang oleh bangsanya dijuluki Bapak Arsitek Nasional Amerika karena jasa-jasanya. Nah, ketika menjadi pemimpin Indonesia, Bung Karno memang tidak sedang menjalankan profesi arsiteknya. Tetapi karakter arsitek tetap berpengaruh dalam diri Bung Karno. Bung Karno berkata, irama sebuah revolusi adalah menjebol dan membangun. Pembangunan menghendaki jiwa seorang arsitek. Demikian Bung Karno. Saya ingin berkata bahwa Bung Karno bukanlah arsitek untuk Monas, Masjid Istiqlal, ataupun Hotel Indonesia. Tapi tanpa keterlibatan Bung Karno, belum tentu bangunan-bangunan itu akan terwujud dengan arsitektur yang seperti itu. Bung Karno merupakan sosok pribadi yang kuat, karakternya dominan, dan memiliki pandangan tertentu yang dia yakini, dan ditambah dengan posisinya sebagai orang yang paling berkuasa di Republik pada saat itu, maka mudah saja mencari relasi antara Bung Karno dengan karya arsitektur yang terbangun pada saat itu. Tidak mungkin tidak ada keterlibatan dan kontribusi Bung Karno di sana. Bahkan keterlibatan Bung Karno pada proyek-proyek besar yang bisa disebut sebagai proyek nation building sangat intens baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti pembangunan pavilion Indonesia di World Fair pada tahun 1964 yang diselenggarakan di New York. Tapi tingkat intensitas atau tingkat intensi itu tidak otomatis membuat kita menisbahkan karya itu sebagai karya Bung Karno. Seperti halnya kasus yang kita bahas tempo hari, yaitu betapapun Kaisar Shah Jahan terlibat intens dalam perancangan dan pembangunan Taj Mahal, tetap saja yang tercatat sebagai arsitek adalah Ustadz Ahmad Lahori. Bung Karno memang mendapatkan banyak sekali pengakuan, gelar doktor honoris causa dan sebagainya. Walaupun kalau saya kira kita tidak perlu
kemudian kagum dengan deretan gelar atau penghargaan semacam itu, karena gelar-gelar semacam itu bagi saya tidak membuktikan apa-apa. Saya menaruh hormat dan penghargaan kepada Bung Karno karena membaca Indonesia Menggugat. Saya membaca di bawah bendera revolusi atau catatan rapat-rapat BPU PKI dan PPKI. Di sana Bung Karno mendemonstrasikan pengetahuannya yang luas dan analisanya yang tajam serta keberaniannya yang luar biasa. Saya menghargai Bung Karno karena kiprahnya dalam perjuangan bangsanya. Saya menghargai Bung Karno karena jasanya bagi Indonesia. Bahwa kebetulan Bung Karno adalah arsitek, satu sisi akan memberi motivasi tambahan bagi para arsitek di negeri ini bahwa presiden pertama kita adalah seorang arsitek. Dan yang kedua, hal itu membuktikan premis saya selama ini bahwa arsitek memiliki kelebihan bisa berpikir luas, generalis, tetapi di saat yang bersamaan juga mampu menguasai detail-detail. Pemikiran holistik ini membantu Bung Karno untuk berpikir bagi keseluruhan masalah bangsa yang masih muda pada saat itu, tapi juga memikirkan hal-hal yang sangat menukik tajam, misalnya bentuk-bentuk patung yang menghiasi ruang ibu kota. Narasi seperti itu barangkali bagi sebagian kita terdengar normatif, tapi jelas Bung Karno betul-betul mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh. Misalnya dalam kasus pembangunan pavilion Indonesia di New York World Fair. Bung Karno memberi arahan umum bagaimana bangunan dirancang yang merupakan pengejahwantahan dari pidatonya di Majelis Umum PBB yang terkenal To Build the World Anew. Tim arsitek yang dipimpin R.M. Soedarsono kemudian menerjemahkan gagasan itu dalam sebuah rancangan arsitektural. Tapi Bung Karno tetap memantau secara intensif di setiap tahapnya. Bahkan untuk pemilihan lokasi pun, Bung Karno sendiri yang memutuskan ketika berkunjung ke New York. Kontribusi Bung Karno pada arsitek dan arsitektur di Indonesia juga bisa dilihat dari bagaimana Bung Karno turut menyemai profesi arsitek yang masih baru di awal kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Jadi ketika masa konfrontasi pembebasan Irian Barat, dosen-dosen arsitektur dari Belanda pada hengkang, sehingga para mahasiswa arsitektur kehilangan pengajarnya. Bung Karno kemudian berusaha mencari tenaga pengajar dari berbagai negara lain agar mahasiswa arsitektur ini bisa menyelesaikan studinya. Karena itu, kemudian pada 1958 lahir generasi pertama lulusan arsitektur dari dalam negeri, yang diantaranya karena jasa Bung Karno. Kemudian di periode Bung Karno ini juga lahir organisasi arsitek satu-satunya di Indonesia, yaitu Ikatan Arsitek Indonesia, di mana Bung Karno sendiri sebagai pelindungnya. Membicarakan sisi arsitek Bung Karno saya kira juga sama ketika kita membicarakan sisi lain dari manusia multidimensi ini, yaitu selalu melahirkan pro dan kontra. Dan ini sebetulnya sudah disinyalir Bung Karno sendiri yang ada di buku Penyambung Lidah Rakyat. Di sana ditulis begini. Tidak seorang pun dalam peradaban modern ini yang menimbulkan demikian banyak pro kontra seperti Soekarno. Aku dikutuk seperti bandit dan dipuja bagai dewa. Ini tulisan Bung Karno. Maka kita yang membaca sisi arsitek dari Bung Karno pun juga menemukan hal yang sama. Bahwa ada sederetan kalangan yang memuja Bung Karno sebagai arsitek yang maha hebat dan menyematkan berbagai analisa yang mendewakan karya arsitektur Soekarno. Tapi hal yang tidak terbantahkan adalah bahwa kebesaran Soekarno sebagai manusia
tidak pertama-tama dari sisi arsiteknya, melainkan bahwa Bung Karno adalah seorang pencinta bangsanya. Dan karena itu Bung Karno mendarmakan seluruh hidupnya untuk bumi pertiwi di mana kita sekarang hidup di dalamnya. Rekan-rekan, biasanya di akhir tayangan kita akan menyimpulkan 1 atau 2 hikmah yang bisa kita ambil dari tokoh yang sedang kita bahas. Khusus untuk Bung Karno, saya kira kita menemukan 1 telaga hikmah, di mana kita bisa ambil sendiri apapun yang kita inginkan. Maka saya tidak berpretensi bisa memilihkan 1 atau 2 yang tepat untuk kita ambil pelajaran daripadanya. Mari kita menyelam dalam telaga Bung Karno dan meneguk hikmah dari hidup sang arsitek bangsa Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.